Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya Nusantara temanku semua. Selamat datang kembali di channel yang selalu membahas hal-hal misterius, spiritual, dan penuh hikmah. Tempat di mana kita belajar memahami diri, takdir, dan pesan-pesan semesta yang tersembunyi. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat, rezekinya lancar, dan hatinya penuh ketenangan. Pernah dengar cerita seseorang yang dibacok orang kerasukan, tapi anehnya, tak ada luka satupun di tubuhnya? Atau seseorang yang dikirimi santet bertahun-tahun, tapi hidupnya tetap sehat dan rezekinya tetap lancar? Jangan-jangan, mereka adalah pemilik weton yang punya pelindung gaib sejak lahir. Yap, di video ini, kita akan bahas 3 weton yang dipercaya secara spiritual sangat sulit disentuh ilmu hitam. Kalau kamu salah satunya, bersyukurlah. Sebelum kita lanjut, yuk bantu channel ini berkembang. Klik tombol like, share ke teman dan keluarga. Subscribe agar tidak ketinggalan video baru. Dan jangan lupa tulis sholawat di kolom komentar, sebagai bentuk perlindungan batin dan energi positif dari kita semua. Ayo bareng-bareng, kita buat video ini jadi ladang pahala. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa dan Nusantara, weton bukan sekadar hitungan hari lahir. Ia menyimpan getaran spiritual, karakter dasar, dan bahkan potensi perlindungan dari hal-hal gaib. Ada beberapa weton yang dipercaya membawa pelindung alam halus sejak bayi. Entah itu berupa leluhur, hodam, atau energi penjaga yang tidak bisa dilihat mata telanjang. Mereka ini seperti punya tameng tak kasat mata, yang membuat mereka sulit disentuh oleh niat jahat, termasuk ilmu hitam. Nah, penasaran siapa saja 3 weton yang punya kekuatan itu? Yuk, kita bahas satu persatu, lengkap dengan contoh kisah nyata yang pernah terjadi. Weton pertama, Kamis Pahing si pewaris ilmu leluhur. Dalam tradisi kejawen, tidak semua orang dilahirkan sama dalam hal energi spiritual. Ada yang lahir dengan tugas berat, ada yang lahir membawa berkah besar, dan ada pula yang dilahirkan sebagai jembatan antara dunia nyata dan dunia tak kasat mata. Weton Kamis Pahing adalah salah satu contoh dari weton istimewa tersebut, yang dipercaya sebagai pewaris kekuatan leluhur, pelindung spiritual, dan penjaga nilai-nilai kebaikan dalam keluarga besar mereka. Neptu dan makna spiritual Kamis Pahing. Kita mulai dari hitungan dasar. Kamis bernilai 8, dan Pahing bernilai 9. Jika dijumlahkan, maka weton Kamis Pahing memiliki Neptu 17, salah satu kombinasi angka tertinggi dalam kalender Jawa. Dalam numerologi Jawa, angka ini menyimbolkan sosok yang sangat kuat secara batin, punya kemampuan spiritual alami, dan seringkali tidak sadar bahwa dirinya berbeda dari orang kebanyakan. Banyak ahli kejawen sepuh menyebut pemilik weton ini sebagai anak warisan, atau anak sing diutus kanggo enjagaris. Mereka dipercaya punya keterkaitan erat dengan leluhur yang dulunya seorang tokoh spiritual, guru desa, dukun putih, atau pemimpin adat. Tak jarang, orang tua yang memiliki anak Kamis Pahing akan mendapatkan mimpi sebelum kelahiran. Mimpi didatangi sosok berjubah putih, kakek tua, atau bayangan yang menyampaikan pesan. Secara kepribadian, Kamis Pahing sering dikenal tenang, sabar, dan penuh perhitungan. Mereka tidak suka menyakiti orang lain, dan kalau bicara, cenderung pelan dan penuh pertimbangan. Tapi jangan tertipu oleh kelembutan ini. Di balik wajah damai itu, ada jiwa yang sangat kuat dan teguh. Mereka memiliki insting alami yang membuat mereka bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, tanpa harus diberitahu. Saat mereka masih kecil, biasanya Kamis Pahing sudah menunjukkan kepekaan yang tidak biasa. Misalnya, enggan masuk ruangan tertentu karena merasa tidak enak. Sering bermimpi bertemu sosok tua atau tempat asing. Tiba-tiba bisa tahu bahwa seseorang sedang bohong atau menyembunyikan sesuatu. Karakter ini sering membuat mereka dianggap anak yang aneh atau berbeda. Tapi sesungguhnya, mereka sedang menyesuaikan diri dengan dua dunia, dunia manusia dan energi leluhur yang mengalir di tubuh mereka. Kepercayaan bahwa Kamis Pahing memiliki pelindung gaib bukan hanya mitos. Ada banyak kisah turun-temurun yang membuktikan bahwa orang dengan weton ini sering mengalami kejadian luar biasa. 1. Selamat dari kecelakaan yang seharusnya fatal. 2. Terhindar dari gangguan makhluk halus padahal masuk ke tempat angker. 3. Dikirimi santet berkali-kali tapi tetap sehat dan tenang.
4. Ditakuti oleh dukun atau orang dengan niat jahat. Salah satu cerita yang banyak beredar adalah kisah Mbah Wiryo, seorang petani di daerah Temanggung yang lahir Kamis Pahing. Ia tinggal di dekat hutan dan dikenal sangat ramah serta ringan tangan. Suatu malam, ia mendengar suara gaduh dari ladangnya. Ternyata ada maling yang ingin mencuri hasil panen. Saat hendak memukulnya, si maling justru terpental sendiri, seolah terkena tenaga dalam. Setelah si maling sadar, ia mengaku melihat sosok tinggi besar berjubah putih berdiri di belakang Mbah Wiryo. Padahal, Mbah Wiryo merasa sendirian. Banyak yang percaya bahwa pelindung gaib seperti ini berasal dari energi leluhur yang belum selesai tugasnya di dunia. Mereka menumpang pada garis keturunan tertentu untuk menyampaikan pesan, menjaga garis darah, dan menuntun generasi penerus ke arah kebaikan. Namun, penting diingat bahwa pelindung gaib bukan jaminan mutlak. Mereka hanya akan aktif jika sang pemilik weton juga menjaga sikap, hati, dan perbuatannya. Jika Kamis Pahing mulai menyeleweng, hidup tidak jujur, atau memperalat orang lain, maka pelindung itu bisa pergi. Bahkan bisa berbalik menjadi energi negatif. Beberapa tanda yang sering muncul saat energi leluhur sedang aktif di sekitar Kamis Pahing. Mendadak merasa hangat di pundak atau tengkuk, padahal cuaca dingin. Bau bunga melati atau kayu cendana muncul tanpa sebab. Binatang seperti kucing atau burung hantu sering mendekat dan menatap lama. Saat marah, lawan bicara merasa ciut walau Kamis Pahing tidak membentak. Banyak orang curhat dengan mudah, seolah percaya tanpa alasan. Ini bukan hal mistis yang menakutkan, tapi bagian dari koneksi antara dunia fisik dan spiritual yang dimiliki weton ini. Pelindung gaib Kamis Pahing biasanya bekerja secara halus, tidak mencolok, tapi sangat nyata. Bagaimana memaksimalkan keberuntungan dan perlindungan Kamis Pahing? Kalau kamu lahir di Kamis Pahing, atau punya anak sahabat dengan weton ini, ada beberapa cara untuk menjaga dan mengembangkan potensi spiritual luar biasa yang dimiliki. 1. Rajin melakukan amalan baik, sholawat, zikir malam, atau sekadar membantu orang lain dengan ikhlas akan menguatkan energi pelindungmu. 2. Menjaga hati dan perkataan, hindari bicara kasar, apalagi sumpah serapah. Kamis Pahing dikenal memiliki lisan tajam batin, sehingga ucapannya bisa jadi nyata. 3. Jangan meremehkan tradisi leluhur. Jika ada warisan atau pesan dari kakek nenekmu, hargailah. Kadang itu bagian dari jalan hidupmu sendiri. 4. Rutin membersihkan diri batin. Sesekali mandi kembang, puasa Senin Kamis, atau tirakat ringan bisa membantu menetralkan energi negatif yang menempel. 5. Jangan sombong atau merasa paling sakti. Semua kekuatan spiritual berasal dari Tuhan. Saat kamu merasa paling hebat, itulah awal dari kejatuhan. Weton kedua, Selasa Kliwon, si intuitif yang tak bisa didekati energi negatif. Kalau kamu atau orang terdekatmu lahir di Selasa Kliwon, jangan anggap remeh. Weton ini sering dianggap biasa saja, karena tidak terlalu keras, tidak juga dominan. Tapi dalam tradisi Jawa dan spiritualitas kejawen, Selasa Kliwon adalah salah satu weton yang paling kuat dalam hal perlindungan batin dan penolakan terhadap energi negatif. Selasa memiliki Neptu 3, Kliwon bernilai 8. Maka total Neptunya adalah 11. Angka yang disebut-sebut memiliki vibrasi keseimbangan antara dunia fisik dan astral. Orang yang lahir di weton ini dianggap punya keterhubungan alami dengan hal-hal halus. Tidak perlu jadi dukun, tidak perlu tirakat berat. Mereka sudah dikasih kemampuan merasakan energi dari lahir. Selasa Kliwon dikenal sebagai weton yang sulit disentuh ilmu hitam. Kenapa? Karena mereka memiliki aura pelindung yang berasal dari sensitivitas tinggi terhadap bahaya spiritual. Mereka bisa merasakan saat ada niat jahat, bahkan sebelum itu terjadi. Mereka tahu jika seseorang menyimpan dendam, walaupun wajahnya tersenyum. Inilah yang membuat banyak ilmu hitam tidak bisa menembus lapisan energi mereka. Ciri khas dan kepribadian. Orang yang lahir di Selasa Kliwon biasanya memiliki kepribadian yang 1. Diam tapi mengamati. 2. Tidak banyak bicara, tapi ucapannya selalu mengena. 3. Sering menyendiri tapi bukan karena kesepian. Mereka sedang membaca suasana. 4. Sangat peka dengan perubahan energi. Bisa tahu kalau ada yang gak beres, meski tidak terlihat. Dari kecil, mereka sering merasa berbeda. Misalnya, takut dengan ruangan gelap bukan karena tidak ada cahaya,
tapi karena merasa ada yang memperhatikan. Menangis tiba-tiba di tempat tertentu tanpa alasan logis. Bermimpi berulang kali tentang hal yang kemudian jadi kenyataan. Merinding tanpa sebab saat dekat orang tertentu. Banyak anak Selasa Kliwon yang dianggap lemah secara fisik waktu kecil. Padahal itu adalah bentuk penyesuaian tubuhnya terhadap energi tinggi yang dimiliki. Ketika dewasa, barulah kekuatan itu menjadi lebih stabil dan bisa dikendalikan secara alami. Ada satu kisah terkenal dari daerah Jepara. Seorang gadis bernama Intan, lahir di Selasa Kliwon. Ia hidup biasa saja, tapi keluarganya sering mendapat gangguan dari tetangga yang menyimpan iri. Setiap malam, rumahnya dilempari pasir misterius, ayam-ayam tiba-tiba mati, dan ibunya sering sakit tanpa sebab. Namun anehnya, hanya Intan yang tidak pernah sakit. Bahkan suatu hari, ketika ibunya pingsan karena diduga kiriman guna-guna, Intan yang menyentuh tubuh ibunya membuat si ibu mendadak sadar. Dukun kampung yang diperiksa kemudian berkata, "Anakmu ini pelindung rumahmu. Kiriman itu mental kalau dia di rumah." Dari situ, keluarga Intan mulai menyadari bahwa anak mereka adalah penyerap energi negatif alami. Dan ini bukan satu-satunya kisah. Banyak orang tua yang secara tidak sadar merasa tenang jika anaknya yang lahir di Selasa Kliwon sedang berada di rumah. Bahkan ketika rumah itu sedang panas secara spiritual. Mengapa ilmu hitam sulit menembus Selasa Kliwon? Jawabannya ada pada aura dan getaran batin mereka. Selasa Kliwon punya medan energi yang secara alami membentengi tubuh dan batinnya. Beberapa alasannya. 1. Frekuensi energi mereka tinggi. Ilmu hitam bekerja dengan energi negatif. Tapi jika seseorang memiliki medan frekuensi positif yang kuat, serangan itu akan tertolak secara otomatis, bahkan tanpa disadari. 2. Sensitivitas tinggi membuat mereka waspada. Ilmu hitam biasanya menyelinap lewat kelengahan. Tapi Selasa Kliwon bisa mencium adanya bahaya bahkan sebelum itu terjadi. 3. Aura penolak. Mereka punya pancaran batin yang tidak cocok dengan energi buruk. Bahkan dalam beberapa kasus, tukang santet mengaku kesulitan menyentuh mereka karena ada yang menjaga. 4. Daya spiritual alami. Meskipun tidak pernah belajar ilmu batin, orang Selasa Kliwon bisa secara alami memunculkan kekuatan spiritualnya lewat niat baik, doa, dan kehidupan bersih. Selain dilindungi, Selasa Kliwon juga dikenal sebagai pembaca energi orang lain. Mereka tahu kalau seseorang sedang marah meski wajahnya tersenyum. Mereka tahu jika ada aura gelap di balik rumah mewah. Karena kemampuan ini, mereka sering jadi penasihat spiritual, pembimbing, atau teman curhat yang sangat dicari. Bahkan banyak tokoh spiritual besar, seperti pemuka adat atau penyembuh tradisional, lahir di weton ini. Bukan karena mereka belajar bertahun-tahun, tapi karena memang sudah dibuka jalurnya sejak lahir. Namun, kemampuan ini juga datang dengan beban mental. Selasa Kliwon sering kelelahan tanpa tahu sebab. Mereka mudah letih setelah berinteraksi dengan banyak orang, karena energi mereka terkuras untuk membaca dan menyerap suasana. Karena itu, mereka butuh waktu menyendiri untuk mengisi ulang energi batin. Tips merawat energi Selasa Kliwon. Agar perlindungan dan kekuatan weton ini tetap stabil, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. 1. Jaga kebersihan batin. Hindari iri hati, benci, dan amarah berlebihan. Energi negatif dari dalam diri justru bisa membuka celah bagi serangan gaib. 2. Rutin meditasi atau tirakat ringan. Tidak perlu rumit. Cukup dengan duduk hening, tarik napas dalam, sambil membaca doa atau zikir. 3. Dekatkan diri dengan alam. Orang Selasa Kliwon punya koneksi kuat dengan energi bumi. Berjalan tanpa alas kaki di rumput, menyentuh air, atau duduk di bawah pohon besar bisa sangat menyegarkan batin mereka. 4. Jangan terlalu sering memendam. Curhatlah kepada orang terpercaya, atau tulis di buku harian. Memendam terlalu lama bisa membuat energi mereka kacau. 5. Hindari tempat dengan aura sangat gelap. Meskipun mereka tahan, tapi terlalu sering berada di tempat seperti kuburan angker, rumah kosong tua, atau tempat kejadian mistis bisa menguras perlindungan mereka. Weton ketiga, Minggu Wage, si terselubung yang sulit ditumbangkan. Kalau bicara soal weton yang paling low profile, tapi punya kekuatan spiritual luar biasa, salah satunya pasti Minggu Wage.
Orang yang lahir pada weton ini tidak banyak bicara, tidak mencari panggung, bahkan cenderung tampak seperti orang biasa. Tapi jangan tertipu. Di balik wajah kalem dan hidup yang tampak sederhana, ada perlindungan gaib yang membuat mereka sulit sekali disentuh niat jahat, baik dari dunia nyata maupun dunia gaib. Mari kita mulai dari angka. Minggu bernilai 5, Wage bernilai 4. Maka total Neptunya adalah 9. Angka 9 ini dikenal sebagai angka spiritual yang tertutup. Tidak silau dengan dunia luar, tapi sangat kuat di dalam. Banyak spiritualis sepuh menyebut pemilik Neptus 9 sebagai pengembara batin. Mereka mungkin tidak menunjukkan kehebatan mereka ke publik, tapi di balik tirai keheningan itu, ada kekuatan yang diam-diam menyala. Dalam beberapa tradisi Nusantara, weton Minggu Wage juga diyakini memiliki perisai gaib alami. Tapi, berbeda dengan Kamis Pahing yang dijaga oleh leluhur, atau Selasa Kliwon yang punya aura penolak kuat, Minggu Wage dijaga oleh getaran sunyi. Getaran ini membuat mereka tak mudah terlihat oleh energi jahat. Salah satu keunikan orang Minggu Wage adalah, mereka tidak bisa ditebak. Orang lain sering menganggap mereka biasa saja, tapi ketika terjadi sesuatu, mereka sering jadi satu-satunya yang selamat, tetap tenang, dan bisa mengambil keputusan tepat di saat krisis. Ciri khas mereka: 1. Pendiam tapi penuh perhatian. 2. Tidak suka campur tangan, tapi tahu semua yang terjadi. 3. Tidak suka konflik, tapi bisa tegas saat dibutuhkan. 4. Suka tempat sepi, menyendiri, atau berteman dengan binatang. Anak-anak yang lahir di Minggu Wage sering menunjukkan perilaku misterius. Kadang bicara sendiri, memelototi sudut ruangan kosong, atau menyebut hal-hal yang tidak pernah diajarkan. Tapi jangan buru-buru menganggap itu kelainan. Bisa jadi, mereka sedang belajar memahami kepekaan spiritual yang dibawa sejak lahir. Kisah nyata datang dari seorang bapak bernama Pak Hasan di daerah Probolinggo. Ia lahir Minggu Wage. Saat muda, ia pernah merantau dan bekerja di toko emas. Suatu hari, tokonya jadi sasaran perampokan. Saat kejadian, rekan-rekannya panik dan banyak yang luka-luka. Tapi anehnya, Pak Hasan tidak disentuh sama sekali. Bahkan perampok yang memegang parang sempat berhenti dan menatap Pak Hasan beberapa detik, lalu mundur tanpa menyakitinya. Setelah kejadian itu, banyak orang bilang bahwa Pak Hasan dijaga. Dukun lokal menyebutnya punya penjaga sunyi, energi yang tidak menampakkan diri, tapi bekerja saat bahaya mengintai. Dan yang lebih menarik, Pak Hasan sendiri mengaku tidak pernah belajar ilmu batin atau doa-doa khusus. Ia hanya menjalani hidup dengan jujur, rajin ibadah, dan tidak pernah punya niat buruk kepada siapapun. Mengapa mereka sulit ditumbangkan? 1. Energi batinnya dalam dan stabil. Orang Minggu Wage punya kestabilan batin yang tidak gampang goyah. Dalam ilmu hitam, target yang mudah kena adalah orang yang pikirannya mudah kacau. Tapi Minggu Wage, karena terbiasa menyendiri dan berpikir dalam, jadi sangat tahan terhadap guncangan batin. 2. Tidak memancarkan celah. Pelaku ilmu hitam biasanya mencari celah berupa rasa iri, benci, takut, atau sombong dari calon korban. Tapi orang Minggu Wage jarang menunjukkan emosi itu. Mereka hidup seimbang, tidak berlebihan dalam apapun. 3. Dijaga oleh energi senyap. Mereka tidak punya pelindung yang keras, seperti sosok gaib besar atau bayangan putih. Tapi justru karena itu, mereka sulit dilacak oleh energi jahat. Ibaratnya, musuhnya kebingungan karena tak bisa menemukan lokasi masuk. 4. Efek pantulan. Ada beberapa kasus di mana kiriman santet kepada orang Minggu Wage justru balik ke pengirimnya. Bukan karena mereka menyuruh, tapi karena energi batin mereka secara alami menolak dan memantulkan kembali serangan itu. Kelebihan tambahan, daya tahan dan panjang umur. Selain perlindungan spiritual, weton Minggu Wage juga terkenal dengan daya tahannya yang luar biasa. Banyak dari mereka yang jarang sakit parah, kuat bekerja meski usianya sudah tua, tidak mudah stres, tetap awet muda meskipun hidupnya penuh tantangan. Dalam banyak keluarga, Minggu Wage sering menjadi penjaga rumah tangga. Mereka mungkin bukan tulang punggung finansial, tapi kehadiran mereka membuat rumah terasa adem, damai, dan terhindar dari konflik besar. Banyak juga pasangan suami istri yang mengalami percekcokan hebat,
Tapi saat anaknya yang lahir Minggu Wage hadir di rumah, suasana mendadak membaik. Namun bukan berarti mereka tanpa kelemahan. Orang Minggu Wage cenderung terlalu menahan diri. Mereka tidak suka mengeluh, tidak mau menyusahkan orang, dan sering menyimpan semuanya sendiri. Ini bisa berbahaya, terutama secara emosional. Mereka bisa tiba-tiba drop secara fisik atau mental, tanpa memberi tanda sebelumnya. Karena itu, sangat penting bagi mereka untuk memiliki waktu pribadi untuk menenangkan diri, orang terpercaya yang bisa menjadi tempat curhat, aktivitas yang bisa menjadi penyalur batin, misalnya menulis, berkebun, memelihara hewan. Cara merawat kekuatan spiritual Minggu Wage. Untuk kamu yang lahir di weton ini, atau memiliki anak sahabat Minggu Wage, berikut cara agar kekuatan perlindunganmu tetap menyala. 1. Rajin bersedekah diam-diam. Energi baik yang kamu bagikan tanpa pamrih akan menjadi pelindung tak kasat mata. 2. Rutin membaca ayat pelindung. Surat Al-Ikhlas, Al-Falah, dan An-Naas sangat cocok untukmu, bukan karena kamu lemah, tapi sebagai penguat lapisan batin. 3. Jauhi konflik dan gunjingan. Kamu sangat sensitif terhadap energi negatif. Jangan biarkan aura baikmu ternoda oleh emosi rendah. 4. Jaga niat. Semua kekuatanmu berpijak pada niat. Jika niatmu mulai bergeser ke arah buruk, kekuatanmu akan pudar perlahan. 5. Sesekali menyepi di tempat alam. Berada di dekat alam akan mengembalikan keseimbanganmu, terutama saat kamu merasa kosong atau lelah. Jadi, Minggu Wage adalah salah satu weton dengan mode siluman. Tidak terlihat, tapi kuat. Mereka adalah tameng hidup yang tidak disadari banyak orang. Maka jika kamu punya sahabat, pasangan, atau anak yang lahir di Minggu Wage, jagalah dia baik-baik. Karena dia mungkin penyelamat dalam hidupmu, tanpa kamu sadari. Buat kamu yang merasa punya weton-weton di atas, ini tips penting. 1. Tetap jaga kelakuan baik. Pelindung gaib hanya menyertai mereka yang hidup dengan niat tulus. 2. Rajin bersyukur dan berzikir. Pelindung spiritual sangat suka dengan hati yang bersih. 3. Hindari iri, dengki, dan niat jahat. Sekali energi negatif datang dari diri sendiri, pelindung bisa hilang. Dan bagi kamu yang tidak punya weton ini, jangan khawatir. Setiap orang punya jalan perlindungannya masing-masing, lewat doa, sedekah, dan kebaikan yang terus dipelihara. Jadi, bukan cuma sekadar tanggal lahir. Weton bisa jadi pintu masuk untuk mengenali perlindungan spiritual kita sendiri. Buat kamu yang lahir di Kamis Pahing, Selasa Kliwon, atau Minggu Wage, bersyukurlah. Kamu punya pelindung gaib yang siap menjaga. Tapi ingat, kekuatan itu datang dengan tanggung jawab besar. Menjaga hati, menjaga sikap, dan hidup dalam kebaikan. Kalau video ini membuat kamu merasa tercerahkan, yuk bantu bagikan ke teman atau keluarga. Siapa tahu, mereka juga punya weton yang penuh perlindungan gaib tapi belum menyadarinya. Tulis di kolom komentar, kamu weton apa? Dan apakah kamu pernah mengalami kejadian aneh yang sulit dijelaskan logika? Jangan lupa like, share, subscribe, dan mari tulis sholawat di komentar biar makin berkah. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.